Selamat siang, Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura, dan selamat malam teman-teman yang di US. Saya Lucy yang akan membantu jadi moderator untuk malam ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan Imlek. Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Kita yang di Indonesia udah merayakan Imlek hari ini soalnya. Hari ini kita akan masuk ke sesi keempat dari total 10 sesi retret kita di bagian ketiga hari ini. Kemudian hari ini tema yang sudah disiapkan oleh Romo Hartono untuk kita adalah siapkah saya untuk melayani sesama seperti Yesus melayani manusia. Seperti biasa kita akan dengarkan lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Dan seperti judulnya, diharapkan lagu ini bisa membantu menenangkan hati kita sebelum kita masuk ke latihan doa hari ini. Setelah itu silakan Romo buka sesi kita dengan doa. Ya, silakan tayangkan lagunya. Terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersama mau bersyukur malam hari ini bisa berkumpul lagi. Dan dengan mereka yang merayakan tahun baru, kami diingatkan bahwa hari-hari kami sungguh adalah hari-hari yang Kau anugerahkan kepada kami, supaya hidup untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani Engkau, berlangsung terus, supaya hidup juga mengingat dan diberdayakan dengan saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengampuni. Bantulah kami semua yang mempersembahkan waktu sekitar 1 jam ini, malam hari ini, supaya kami makin bisa untuk merayakan semua anugerah-Mu yang sudah Kau anugerahkan dan kami terima, entah kami sadari atau belum, atau yang akan Kau berikan di tahun yang baru ini. Di dalam segalanya terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, terima kasih kita bisa berkumpul kembali. Kiranya mereka yang berhasil datang menunjukkan bahwa acara kita ini agak lama sebetulnya 1 jam,
tetapi worth untuk hadir bersama, dan mungkin maksudnya supaya kita bisa lebih merayakan apa artinya menghidupi hari-hari dan tahun-tahun kita. Hari ini kita akan merenungkan, mendoakan tentang kisah Petrus. Saya akan mengawali dengan 3 catatan. Yang pertama tentang pencobaan, dan yang kedua, ketiga tentang Santo Petrus. Yang pertama, minggu lalu kita mendoakan kisah Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Yang belum terlalu kita sebut, kita cermati adalah Yesus selalu mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, di dalam kehidupan kita, apa itu artinya pencobaan? Di dalam Injil, kurang lebih kira-kira yang sejauh kita bisa pahami apa itu pencobaan. Di cerita Getsemani, pencobaan tentu saja berarti kalau orang tidak bisa melanjutkan jalannya, misalnya karena ketakutan. Kalau Yesus tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sehingga rencana keselamatan Allah bisa mempunyai cerita yang lain. Gitu. Pencobaan berarti kalau seperti para murid gitu, tidak bisa menguasai dirinya, malah jatuh tertidur karena kesusahan. Tetapi di dalam Injil Lukas tentang pencobaan Yesus di awal pelayanannya, kita bisa mempelajari 3 macam pencobaan. Lukas 4, bab 4, yaitu 13, ayat 1-13. Yang pertama, kelaparan. Yesus yang berpuasa lapar. Lalu pencobaan datang dalam bentuk kelaparan itu. Kalau orang lapar biasanya kan mau makan apa saja. Lalu si jahat mengatakan, nah mengapa tidak, kamu kan bisa mengubah ini ya, batu menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan tidak. Lalu yang kedua itu semacam menyalahgunakan sabda Tuhan. Pencobaan si jahat memakai sabda Tuhan untuk maksudnya sendiri. Kan di dalam kitab suci dikatakan, anak Allah tidak hanya Yesus ya, anak Allah itu keseluruhan ya, termasuk kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, pasti kamu tidak akan jatuh. Malaikat-malaikat Tuhan akan menjagai engkau, akan menatang engkau, melindungi engkau. Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan. Jangan menyalahgunakan sabda Tuhan. Lalu yang ketiga, itu yang paling kasar. Cobaan yang paling kasar adalah sembahlah aku. Roh jahat mengatakan begitu. Sembahlah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Semuanya baik kita garis bawahi ya. Kadang-kadang kita juga bisa merasa-rasakan seakan-akan bisa mendapatkan semuanya. Sampai kita khilaf, kita tidak bisa berpikir lagi tentang kesementaraan hidup kita, misalnya keterbatasan hidup kita. Nah, Yesus mengatakan tidak, pujilah hanya Tuhan. Ya, saya hanya menyembah Allah. Nah, itu yang pertama tentang pencobaan. Nanti kita masih akan kembali sesudah latihan doa, tetapi kita baik memikir-mikirkan hal itu di dalam doa, di dalam kehidupan. Yang kedua tentang Petrus. Hari ini kita akan mendoakan Santo Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus. Yang pertama, siapakah Santo Petrus? Santo Petrus meninggal 30 tahun, sekitar 30 tahun sesudah Yesus meninggal. Andai kata Santo Petrus mengambil jalan Yudas, nah sudah
Dia meninggal malah sebelum Yesus meninggal. Hidupnya tidak ada lagi, ceritanya terhapuskan. Tidak ada lagi. Yang kita gereja Katolik mengatakan Santo Petrus adalah dasar gereja. Dia seorang nelayan dari Betsaida. Dia menikah, maka punya mother-in-law itu. Punya orang tua gitu, yang sakit dan dibantu. Orang tua istrinya itu, dan dibantu Yesus. Dia dipanggil saat Yesus memulai karyanya. Berarti sesuatu yang akan lama bersama Yesus. Dan hari ini kita mendoakan itu sesudah Santo Petrus lama mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Walaupun karya pelayanan Yesus tidak panjang. Ya, kita kurang lebih tahu kurang lebih berapa tahun Yesus membuat pelayanan publik. Kitab suci hanya mengatakan ada dua macam versi. Ya, ada yang hampir 3 tahun Injil Yohanes, tetapi Injil sinoptik ya, Injil yang seperti Matius, Markus, Lukas, itu malah mengatakan pelayanan Yesus itu sebetulnya pendek sekali, sekitar separuh dari itu, 1,5 tahun itu, sekitar itu. Jadi pendek sekali. Tetapi itu keseluruhan karya pelayanan Yesus yang cukup, ya, cukup bagi kita untuk kemudian melihat Allah sungguh hadir. Kerajaan Allah sungguh hadir bagi kita. Jadi Petrus itu bersahabat dengan Yesus sejak awal. Ya. Lalu dinamai oleh Yesus karang wadas, batu karang, Kefas. Sesudah Petrus mengatakan, Petrus itu orang yang sangat spontan, mengatakan engkaulah Kristus, anak Allah. Dan Yesus mengatakan, yang mengatakan itu karena engkau mendengarkan Bapakku, bukan kamu sendiri. Maka berbahagialah engkau Petrus. Maka di atas engkau sekarang bernama Kefas, batu karang, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Berarti kita semua bisa mengandalkan fondasi. Engkau akan menjadi fondasi dasar, di mana orang bisa berdiri dengan aman. Kalau fondasinya tidak kuat, rumah kurang kuat, lalu kita semua juga goyang. Nah, catatan yang ketiga tentang Petrus pula, dibandingkan dengan Yudas itu. Sama-sama murid inti Yesus. Ini kelompok para rasul, apalagi Petrus, yang sebetulnya hanya ada 3 rasul yang lebih kerap disebut namanya. Ya, Petrus, saya kira Petrus, Yakobus, Yohanes macam itu. Ya, hanya 3. Yang lain-lain 12 rasul kurang disebut, hanya sekali 2 kali. Nah, Petrus dengan Yudas itu termasuk juga murid yang salah paham tentang Yesus. Kita ingat ya, Petrus yang mengatakan, sesudah mengatakan sesuatu yang katakanlah dibisikkan oleh Allah, Petrus langsung mengatakan, tidak mungkin engkau akan disalibkan. Jauhkanlah semua malapetaka, katakanlah dari dirimu gitu loh. Padahal Yesus mengatakan anak manusia mesti menderita. Petrus juga termasuk seperti Yudas, orang yang ikut pikirannya sendiri. Sama-sama mempunyai karakter yang keras. Ya, kita bisa melanjutkan pengamatan itu. Tetapi reaksinya ketika sesuatu yang terjadi dengan Yesus, reaksinya berbeda. Terutama di akhir. Hari ini kita akan mendoakan sesuatu yang sebetulnya memilukan hati. Disebut betrayal. Tidak mengakui Yesus.
Nah, Petrus bereaksi katakanlah seperti menyerah. Petrus membiarkan diri diampuni oleh Yesus dan hidup berjalan terus. Sedangkan Yudas tidak membiarkan diri diampuni dan tidak mau mengampuni diri sendiri, lalu dia ambil jalan pintas. Saudari-saudara sekalian, marilah kita langsung saja masuk di dalam latihan doa kita. Coba masuk ke dalam alam hati Yesus dengan Petrus terutama. Ya, belum tentu Yesus tahu loh kalau Petrus itu menyangkal. Nanti coba diamati di dalam doa apakah demikian. Ya, belum tentu Yesus mendengar yang Petrus katakan kepada orang-orang lain. Tetapi karena relasi kontak hati, kontak pribadi yang mendalam, kemungkinan besar Yesus melihat gelagat itu. Petrus yang gagal, yang merasa berdosa, merasa tidak layak. Nah, kita lihat nanti bagaimana Yesus bereaksi tentang sahabatnya yang gagal itu. Baik ya, kita coba latihan saja masuk di dalam kontemplasi doa partisipasi. Ikut saja memasukkan diri kita di dalam peristiwa penyelamatan di dalam Injil Lukas ini. Ya, silahkan Tia. Terima kasih. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengawali doa kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengkontemplasikan kisah Yesus dan Petrus. Petrus adalah pendiri gereja bersama Santo Paulus. Namun kita akan mengkontemplasikan tragedi persahabatannya dengan Yesus saat dia tidak bisa tidak kecuali menyangkal, tidak mengakui, seakan-akan lupa akan masa lalunya persahabatan dengan Yesus. Marilah kita sekarang memasuki alam kitab suci, kisah yang menyelamatkan dari Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali
menyangkal aku. Lalu Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita memasuki alam persahabatan Yesus dengan Petrus. Andai kata kita di dalam kisah itu, kiranya kita berperan sebagai siapa, di mana, apa yang kita buat. Marilah kita memandang-mandangi orang-orang yang mengenali Petrus dan juga mengenali Yesus. Mengatakan yang dikatakan tentang Petrus. Dan mungkin mereka berbicara tentang Yesus. Tidak semua memusuhinya. Tetapi mungkin suara-suara kecil tertindih oleh keraguan, ketakutan, mau menyelamatkan diri. Marilah kita memanjatkan doa. Kita berbicara dengan Yesus, mengamati Petrus. Mungkin ada doa dalam hati, doa permohonan. Apa yang ku minta dari Yesus, mungkin juga tanya Santo Petrus. Apa yang aku syukuri dalam persahabatan dengan Yesus. Dan juga mengingat Santo Petrus yang menyesal, yang berpaling kembali kepada Yesus dan menjadi wadas gereja bersama Santo Paulus. Doa apa yang kita minta untuk pertumbuhan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Yesus dan kepada gerejanya. Kita pelan-pelan mengingat doa Yesus, doa Bapa kami untuk menyempurnakan kontemplasi doa kita. Kita akhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, sesudah kita latihan doa dengan mendengarkan kitab suci, marilah kita melanjutkan dengan menimbang-nimbang. Yang pertama, sekali lagi ada 3 poin. Yang pertama, mungkin kita pernah membaca tulisan dalam bahasa Latin. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana ada Petrus, disitulah gereja berada. Maksudnya sebetulnya persis seperti yang kita renungkan tadi. Petrus di sini adalah orang yang bertobat. Orang yang murid Tuhan yang melanjutkan pelayanannya dengan energi pengampunan yang berasal dari Tuhan.
Petrus di sini adalah seperti gereja yang diutus, kita semua itu jadi diri kita adalah menjadi rasul, diutus. Toh. Misi adalah jati diri gereja. Di dalam kontemplasi ini kita diajak untuk menyentuh akar. Mengapa kita mau diutus, mengapa kita diutus ya? Karena pengalaman dikasihi. Maka ubi Petrus, ibi Eklesia sebetulnya berakar pada ada kata yang lain. Mungkin kalau kapan-kapan melihat di suatu gereja itu, ingatlah ada yang menulis ubi Petrus, ibi Kristus. Di mana ada Petrus, Kristus juga ada. Maksudnya itulah mataharinya. Itulah sumber pengampunannya. Itulah sumber kasihnya. Maka sebetulnya gereja kita ini berdiri ya di atas spiritualitas kerendahan hati yang mendalam. Maka kalau yang terjadi sebaliknya, lalu kita seperti lupa akan jati diri akar kita. Yang kedua, hanya catatan kecil tentang Petrus. Di dalam Injil Yohanes, Petrus sebetulnya agak dibayang-bayangi oleh murid yang dikasihi. Yang seringkali dimengerti sebagai Yohanes. Maksudnya dibayang-bayangi adalah di dalam Injil Yohanes, murid yang lebih penting, yang lebih dekat, lebih mengasihi Yesus, itu murid yang dikasihi, the beloved itu. Di dalam Injil Yohanes ya. Tetapi di akhir Injil Yohanes, Yohanes 21 misalnya, di situ ada cerita yang seperti melengkapi doa kita hari ini. Yaitu masih ingat toh, Yesus bertanya 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali itu. Nah, ini adalah kelengkapan dari doa kita hari ini itu. Petrus yang diampuni menjadi Petrus yang diterima kembali itu secara resmi di dalam Injil Yohanes itu. Dan Petrus yang menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus malu sekali itu. Dengan sungguh hancur, dengan tidak layak, hanya berbisik mungkin mengatakan, Tuhan engkau tahu kedosaanku, kegagalanku itu. Tapi engkau, silahkan engkau juga tahu bahwa aku tetap mengasihi engkau. Petrus direhabilitasi. Lalu Yesus melanjutkan dengan perutusan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dan domba-domba di sini mesti dipilah-pilah lagi. Sebetulnya yang dikatakan pertama, domba-domba kecil. Ya, peliharalah yang lemah. Peliharalah yang sakit. Ya, yang terluka. Itulah yang diminta Yesus. Jadi kelembutan melahirkan kelembutan. Petrus yang menjadi rendah hati karena kegagalannya diterima oleh hati kudus Yesus, katakanlah yang lembut sekali. Peliharalah, gembalakanlah domba-domba yang kecil, yang lemah, yang sakit. Gitu. Yang terakhir, pendek saja. Nanti saya akan melanjutkan untuk melihat pembicaraan kita, lalu konklusinya. Tentang kekeringan rohani. Catatan tentang kekeringan rohani. Saya pernah menyebut di latihan yang pertama, tetapi saya mau mengulangi lagi dari perspektif yang lain. Bahasa spiritualnya desolasi, itu kekeringan rohani. Di dalam kekeringan rohani, Santo Ignatius mengajarkan, bertahanlah, bersabarlah. Di dalam kekeringan rohani, jangan pernah mengubah resolusimu yang sebelumnya. Nah, itu nyata ya, di dalam diri Petrus itu terjadi. Dia menyerah. Oke, saya tetap menjadi murid Yesus, walaupun saya gagal total.
Gagal total karena menyangkal Yesus, toh, tidak mengakui yang mengutusnya, yang mencintainya, yang dia ikuti. Dan gara-gara mengikuti Yesus, Petrus pindah rumah dari Betsaida lalu tinggal bersama Yesus dan teman-teman di Kapernaum. Di dalam kekeringan rohani, Santo Ignatius mengatakan, lanjutkanlah doamu, meditasimu, buatlah penelitian batin, ya, untuk supaya lebih waspada, ya. Dan kalau perlu ugahari, ya, puasa ini itu sedikit-sedikit, ya. Tapi maksudnya supaya bertahan, sabar dan maju terus, dan jangan mengubah keputusan. Karena yang paling dikehendaki oleh si jahat, seperti tadi godaan yang saya awali tadi ceritakan, itu adalah mengubah semuanya. Akhirnya itu melawan rencana Tuhan. Baiklah saudari-saudara sekalian, pengantarnya begitu. Marilah kita lanjutkan dengan berbincang, membuat percakapan rohani justru di malam tahun baru ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Lucy. Terima kasih Romo. Teman-teman, selama sekitar 20-25 menit ke depan kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Tapi sebelumnya ada tayangan pengumuman dulu dari Tia. Ya, teman-teman, bagi yang tergerak untuk memberikan love offering untuk membantu program pengajaran kita, Anda bisa kirimkan cek ke Marcella Raharjo by post, atau bisa juga di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah setia menabur buat pengajaran ini. Bagi yang merayakan Imlek, Yonghi buat semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya, kesetiaannya hari ini, meskipun hari ini adalah malam Imlek. Sebelum kita tutup sesi hari ini, kita akan dengarkan lagi lagu Tenangkan Hatiku untuk membantu meresapi dan mengendapkan pengajaran kita tadi. Lalu setelah itu Romo akan berikan wrap up dan kemudian berkat bagi kita semua. Minggu depan kita akan ketemu lagi pada waktu yang sama untuk sesi kelima. Yonghi semuanya, terima kasih. Silakan Romo. Silakan Tia lagunya. Di taman indah dan
Saudari-saudara sekalian, untuk kesimpulan, saya ingin membagikan latihan rohani nomor 319. Santo Ignatius mengatakan, menjawab pertanyaan, mengapa orang jatuh di dalam kekeringan rohani yang bisa dialami seperti pencobaan. Dia memberi jawaban 3 ini. Yang pertama, karena kelalaian sendiri. Misalnya, malas, tidak membuat latihan rohani. Mulai yaitu sedikit-sedikit, tambah malas, lalu kurang semangat. Yang kedua, marilah kita menganggapnya sebagai masa pencobaan. Jadi bukan dicobai oleh Tuhan, tetapi kita bisa menerima ini saya sedang dicobai. Ya, katakanlah tanpa subjek gitu. Untuk apa? Supaya saya tahan uji. Peduli amat tentang datangnya dari mana, tetapi saya mengalami kekeringan rohani supaya saya tahan uji. Supaya saya bisa bertanya, berpikir, apakah saya layak menerima rahmat Tuhan? Kalau sedang happy-happy, wah, puji Tuhan itu. Tetapi begitu tidak happy, doa merasa kosong begitu, lalu semua menjadi pertanyaan. Apakah saya layak untuk menerima rahmat Tuhan yang begitu berharga dalam segala situasi? Lalu apakah saya bisa tetap maju di dalam masa pencobaan? Apakah saya bisa tetap maju? Ya, maju di dalam pelayanan, dalam pujian, walaupun tidak ada hiburan rohani. Saya kira ini bisa diterapkan dalam persahabatan dan rumah tangga. Ya, tidak seluruh hari, tidak seluruh tahun kita adalah honeymoon. Itu. Nah, ujiannya itu ketika semua tidak bunga itu. Bukan bed of roses itu. Semua menjadi serba salah, serba kurang itu. Apakah saya tetap bisa mencintai, melayani, memuji? Lalu yang ketiga, tentang tadi yang pertama ya, kelalaian, masa pencobaan. Yang ketiga, untuk membantu aku sendiri untuk lebih kenal diri. Untuk lebih mengenal diri sendiri. Bukankah saya memerlukan rahmat? Karena hidup ini adalah rahmat. Tergantung dari rahmat Tuhan. Saya tidak hanya bisa hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Saya harap di dalam persahabatan, di dalam keluarga kita mengalami ini secara mendalam. Jadi lalu hubungan kita tidak hanya fungsional, tetapi sungguh karena kita mengerti. Terima kasih engkau adalah sahabatku. Terima kasih engkau adalah suamiku, istriku itu. Saya ingin menutup dengan satu kata dari Matteo Ricci yang sampai sekarang bisa dikunjungi di museum di Makau. Matteo Ricci adalah seorang Yesuit yang bisa masuk ke istana Kaisar Cina. Ya, padahal Kaisar Cina sudah punya segala-galanya termasuk ahli segala macam. Orang-orang itu, para sarjana Cina pada waktu itu abad 16 atau 17 itu sangat menghargai karena dia bisa mengatakan persahabatan adalah separuh dari jiwa. Persahabatan yang baik adalah separuh dari jiwa manusia. Dan pada waktu itu orang-orang Cina itu sangat menghargai itu. Rupanya itu nyambung dengan budaya. Ya, dan budaya itu sebetulnya tidak hanya Cina atau di Asia, budaya semacam itu kita sangat menghargai persahabatan. Baiklah saudari-saudara sekalian, kita terus merayakan hari baik ini yaitu lebih untuk tahun baru bulan ini yaitu. Marilah kita sekarang menutup dengan doa sederhana dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih sudah bisa
bertekun di dalam latihan doa ini. Semoga sabdamu menguatkan kehidupan kami. Semoga sabdamu mengembangkan kebijaksanaan. Dan semoga sabdamu menjadi energi baru bagi persahabatan dan keluarga kami dan kehidupan kami, khususnya di tahun yang baru ini. Kami aturkan doa ini dengan rendah hati dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, kita rindukan, kita kasihi, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat. Terima kasih.